Ya namanya hidup nongkrong gini, ngopi, ya kopi. Pak De, kopi. Kopi hitam aja, 2/1 ya. Bojo-bojo pada nyerang nih di Twitter. Gua ngerti apa di komen itu soal mental health. Apa nih? Kopinya dong. Yang paling enak ngopi, rokokan, mikirin bangsa. Paling sedap nih. Oh, tenan. Bro, bosku, dari mana ini? Jalan-jalan. Kopi sendirian kita Iya nih bareng lah. Ini baru ini serang dari anak-anak bocil di Twitter nih. Bocil nggak ada kerjaan tadi. Iya, ini nge-tweet Ngaku- masalah apa di komentar soal mental health. Kayaknya sudah jadi beban hidup bagi mereka. Kesel nih. Kayaknya kurang ngopi nih dia. Kurang ngopi. Tapi kopi nggak ada apa-apanya nih. Pesen Iya nih. dulu kayaknya nih. Pesen. Apa ini, Mas? Enaknya apa nih? Pesen martabak ya, martabak Martabak ya. manis gitu Pak. Iya, Biar cocok. martabak. Kopinya biar ada temennya. Sini ada, tenang. Oh ya, kopi satu lagi Pak De. Ya. Nah, mantap nih kalau ngopi sambil ngobrol daripada nge-tweet nggak jelas Iya kan. nih. Pak Didi SH ya. SPD. Pede sekali kan nih. Pede sekali kita. Ngesel nih Pak Didi serang terus sama bocil-bocil di medsos katanya mental health. Padahal apa sih yang mereka pikirin gitu? Beban hidup mereka apa sih gitu? Ngesel banget apa sih itu betul? Kalau anak-anak lagi seperti itu kan ya karena dia main HP aja, kemudian dapat tekanan-tekanan sedikit, stres, pusing, galau gitu kan. Itulah anak-anak kecil sekarang itu hanya ngikutin scroll media sosial, kemudian dia baper. Nah itulah yang kadang bikin hatinya itu galau. Ini kayaknya harus ada makanan dulu nih biar Makanan dulu ya. Pak De, martabak bisa. Ya. Martabak tuh ya, yang manis. Martabak datang bulan. Kalau ini Pak Didi, mereka itu sering nyerang-nyerang kayak gitu. Kelihatannya mereka paling susah aja di dunia ini. Padahal kalau misalkan masalah saya itu dipakai mereka nggak ada satu Nggak ada untungnya apa-apa. gitu maksudnya. Sebenarnya kalau dari keilmuannya apa sih? Mental health itu apa sih Pak Didi? Jadi mental atau kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu kan bersifat pribadi, individu. Jadi setiap individu itu kan dia ada mentalnya, ada kesehatan mentalnya. Kesehatan mentalnya bagaimana dia itu bisa mensyukuri atau memahami potensinya. Jadi kalau dia itu potensinya dia bisa menulis atau menggambar, ya jangan senang di dunia yang lain gitu. Kalau dia mentalnya itu gamer atau traveling, jangan ke bidang yang lain. Terkadang kesehatan mental dia itu pengen ekspektasinya itu tinggi, ekspektasinya bisa ini, tapi kemampuannya nggak bisa. Kemampuan ya, mereka ada Kemampuannya nggak. anak tolol mereka ya. Anjing. Ekspektasinya dia ngopi, main game, punya uang, bisa jajan, tapi secara kemampuannya nggak ada. Nah inilah yang terkadang keinginan itu tidak sesuai dengan ekspektasi tidak sesuai dengan realitanya. Nah inilah yang bocil-bocil hari ini kan pengennya yang enak-enak aja, padahal tidak melihat potensinya dia itu, apa yang dia miliki itu tidak sesuai dengan gaya yang dia lakukan dalam hidupnya. Lucunya sekarang gini Pak Didi, orang itu sekarang jadi tren, jadi gaya hidup. Jadi orang-orang yang belum terkena mental health itu jadi mereka merasa FOMO, jadi pengen juga gitu. Pengen apa namanya? Ya orang-orang tolol sih saya sebut. Mas, tempat apa ya? Terima kasih nih. Pak, martabak ya? Martabak nih. Nih 50.000 Pak. sambil makan Oh, gampang nih. siap.
Masih dulu sekali ya, ngobrol-ngobrol di sini. Namanya ada teman saya. Teman saya ini punya intuisi yang sangat tinggi ya. Saya terakhir ngobrol sama teman saya ini. Ini boleh saya buka ini, Pak? Boleh. Ya. Saya terakhir ketemu teman saya, ngobrol sama teman saya. Menteri tidak diresapel loh. Bener. Iya, Ngeri. Bener. Saat itu dia bilang Menteri Perdagangan Pak Lutfi Ya. soal-soal ya itulah baru berapa waktu diresapel. Gila. Sekarang kalau kita ngobrolin ini aja, mental info gimana? Biar sekarang diresapel loh. Bahaya. Jangan-jangan muridnya kurang ini. Repotnya dari sini, Pak. Repotnya dari sini. Ini. Kok dari tadi tak mirengke pembicaraannya tentang mental Gini, Bos, diserang saya diserang dari anak-anak bocil di Twitter soal mental health, katanya saya ngerti apa itu tapi diserang itu merusak mental saya gitu. Wah, kayak beban banget itu mereka itu. Malah itu. Nah, itulah yang anak-anak karena lagi viral ya. Jadi lagi viral dunia seperti ini, fenomena yang tiba-tiba berubah. Sebelumnya enjoy, nyaman, tiba-tiba ada pandemi. Ini kan merubah semua kehidupan ya, aspek kehidupan semakin berubah. Terutama kalau bocil-bocil kalau yang lagi sekolah yang sebelumnya bisa ketemu dengan teman, bisa jalan-jalan, bisa nongkrong bareng, tiba-tiba sekolahnya harus off, harus pakai media digital, semua beralih ke sana, sehingga ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, terkadang ini ada yang memanfaatkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain, tetapi juga kadang tidak dimanfaatkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain, karena dia waktunya dihabiskan dengan media atau HP, akhirnya ya belajarnya itu hanya sekian persen. Yang persen yang lebih besar itu dimanfaatkan untuk main game atau scroll informasi-informasi yang tidak digali dulu, tidak diklarifikasi dulu, tidak dipelajari lebih dalam, tapi langsung dimasukkan di dalam pikiran dan hatinya. Nah, itulah yang membuat overthinking ya, kadang lagi viralnya overthinking ya. Pikirannya banyak karena lihat informasi-informasi yang kadang nggak jelas itu. Iya, Pak. Kalau aku kan ini golongan maksudnya ya tadi ya nongkrongan sekarang ini beda dari zaman dulu, Pak. Kalau dulu itu aku nongkrong istilahnya kita itu ngobrol-ngobrol biasanya cowok kan bahas wanita ya. Terus bahas itu soal apa sepak bola MU yang kayak keok terus itu, waduh. Diam. Kalau sekarang itu bahasanya tentang apa ya? Tentang mental health itu, FOMO itu. Fear of missing out katanya ya, takut ketinggalan tren. Apakah ini kan mental health itu isu yang ya Pak, kalau di daerah saya itu mah jadi trending itu apa? Padahal kan kayaknya hal negatif ya Pak, tapi Pak diikuti banyak orang. Terus apakah ini mental health dari dulu memang ada? Ya baru-baru ini aja karena ada tren terus naik gitu Pak. Sebetulnya setiap manusia itu kan dia punya penyakit mental juga. Jadi ya karena memang hari ini lagi diviralkan dengan banyaknya persoalan-persoalan psikologi sehingga ini baru muncul trennya. Tapi basic keilmuannya sudah ada. Karena semua itu kan ada sakitnya. Jadi badan kita ketika sakit juga ada tempat untuk kita periksa. Itu fisiknya. Tapi jiwa hati kita itu juga terkadang juga sakit juga. Dan sakit juga itu ya namanya kesehatan mental itu. Jiwa itu juga sakit juga dan jangan diabaikan. Ini juga perlu dibenahi. Nah, contoh kalau di dunia praktisi psikologi ada psikolog. Psikolog pun juga ada macam-macam, ada psikolog klinis, ada psikolog pendidikan. Jadi persoalan-persoalan psikologis atau persoalan jiwa berkaitan dengan psikisnya itu juga ada bengkelnya. Nah, mungkin bengkel itu orang baru mengakui bahwa ini itu ternyata dibutuhkan itu baru sekarang ini. Padahal dari manusia lahir pun dia sudah membawa masalah kan gitu. Masalah-masalah itu kan tidak hanya masalah fisiknya, tapi juga masalah psikisnya, masalah psikologinya. Kalau zaman saya itu kalau mau sehat ya 4 sehat 5 semetin. ya percuma kan?
Ya 5 sempetin, kalau nggak sempet ya percuma, kalau sempurna pun gitu. Sekarang healing. Baik, menurut saya dulu ya Pak. Ini belum ayo Mas, ini belum ngobrol ini. Ngobrol nggak apa-apa. Masih kerja terus nanti ngurus loh. Gantung saya. Nggak mau makmur. Ngurus ibu kota negara baru. Oh, iya. Aduh. Ini Pak, kalau dulu saya pas kecil itu maksudnya bukan buka aib ya Pak. Ini anak-anak sekarang dapat tekanan skripsi sedikit. Waduh, berat skripsi terus katanya dia mental health, terus ada masalah sama pacarnya mental health, terus ada masalah sama orang tuanya broken home gitu kan. Menurut saya nggak ngalamin masa-masa kayak saya dulu main PS Pak. Saya cerita dulu main PS, keseringan main PS kok. Terus disuruh makan sama ibu saya terus Adit makan, saya takut tak ramai PS musik ini. Habis itu puas foto langsung segini gitu. Kalau anak zaman sekarang udah lapor KPAI loh Pak. Saya dulu udah nggak minta health saya. Kalau zaman dulu mah tuh sapu tuh Mbak, Pak. Sapu lidi, sapu tetas, tas itu biasa. Sini, pada galeri itu. Nah itu sudah zaman dulu ya. Zaman cilik aneh aja. Kalau sekarang waduh, digituin langsung hilang. Langsung bikin bikin thread di Twitter. Ya semua dilaporin ya, laporin di media. Ya begitulah. Zaman sekarang. Hubungannya mental health sama healing itu apa tuh Pak jadi Pak? Kepikiran loh. Ya itu mungkin alternatif ya. Dia ketika lagi stres, dia pengennya keluar main, pergi healing kemana, ke gunung, ke pantai. Mungkin dari situ dia merasa aku akan senang. Padahal kembali ke masing-masing. Kadang-kadang kita kalau lagi stres, lagi ada masalah, kadang lebih bisa menenangkan diri itu dengan cara berdiam diri di rumah. Enggak ngapa-ngapain, itu ketemu orang. Kalau ketemu orang malah tambah pusing kan gitu. Karena terkadang energi negatif itu akan nyetrum dengan kita. Nah, sebetulnya mental health ini kan bagaimana jiwa kita itu bisa menenteramkan, lebih tenang. Jadi membawa diri kita itu mengkondisikan bahwa kita itu ketika ada masalah juga bisa mengatasi sendiri dengan tetap tenang. Nah, itu berangkat dari prinsip sebetulnya. Prinsip kalau kita sebagai orang yang kalau saya sama Pak Adit ini kan IAIN ya. Kalau dulu masih IAIN, kalau sekarang kalau IAIN itu ingat Allah dan ingat Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Coachingnya adalah bagaimana dia itu bahagia. Kalau kemarin saya sempat riset kebetulan riset saya ketika kuliah itu, kunci kebahagiaan itu salah satunya adalah dengan syukur. Nah, bagaimana kita itu mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi kita nggak usah berekspektasi yang kira-kira itu tidak akan bisa kita miliki. Gitu. Terkadang anak-anak itu kan dengan latar belakang mohon maaf ekonomi atau latar belakang circle yang dia miliki itu tidak mendukung dengan apa yang dia inginkan. Dia pengennya gaya hidup yang mewah, tetapi faktor X atau finansialnya tidak mendukung. Nah inilah kadang jiwanya meronta-ronta. Nah, itu berangkat dari yang pas circle-nya orang-orang yang senangnya glamour, tapi dia mengikuti dunia glamour, tetapi finansialnya tidak mendukung. Nah inilah yang terkadang membuat orang itu hatinya atau jiwanya, psikologinya ada terganggu. Ini makanan ini bisa ganggu ini loh, mental health-nya Gen Z loh. Kok bisa? Ini martabak. Diam! Kenal ya, martabak Gus Adit, Pak Adit. Oh gitu ya Adit ya. Syukur, kalau menurut saya rasa syukur itu ya penting sih. Tapi ya gimana ya, mengukur rasa syukur sekarang itu kayak bukan standarisasi resmi. Soalnya rasa syukur itu sendiri kadang kalau kita memang benar-benar bersyukur, di satu sisi rasa syukur itu kayak pisau bermata dua ya Pak Diki. Yang satu membuat kita bersyukur dan tenang, di satu sisi membuat kita stagnan di tempat itu terus. Nah yang bahaya itu yang stagnan, pengen mengejar sesuatu lagi dan lagi dan lagi Pak Diki.
Apakah benar itu Pak Didi? Cara mensiasati rasa syukur itu biar di hal yang tepat. Ya, kalau di agama kita diajarkan ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki, insya Allah akan ditambahkan rezekinya kan begitu. Tetapi kalau kita mengingkari atau kufur nikmat, maka ya akan dihilangkan nikmatnya atau dihilangkan syukurnya. Kalau mencari kebahagiaan itu yang mensyukuri apa yang kita miliki, bukan hanya yang kita terlihat, tetapi juga diri kita sendiri. Kita itu ketika mendapatkan masalah yang sebesar apapun atau sekecil apapun, ya kita menanganinya dengan kemampuan kita. Kalau kita dapat masalah yang sangat berat atau masalah dengan seseorang, ya kalau kita menyelesaikannya nggak punya uang, ya nggak perlu healing atau nggak perlu main yang jauh yang membuang uang banyak, karena kita nggak punya. Nanti dipaksakan hutang, demi pinjol, Shopee Pay Later demi apa? Demi main-main. Setelah pulang dari healing kemana-mana pakai uang pinjol, akhirnya kita pusing lagi. Iya caranya menyelesaikan masalah di sini. Jadi kita perlu memahami diri sendiri, kemudian menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu dengan kemampuan kita, tidak melihat dari orang lain. Terkadang kan orang itu salahnya nanti mendiagnosis, self diagnosis ya. Dia menyelesaikan masalah yang dia dapat masalah, kemudian mau menyelesaikan masalah itu tanya dengan temannya. Yang kebetulan terkadang kalau dari cerita ke cerita, sama. Dulu itu saya pernah merasakan masalah yang seperti itu. Kemudian saya ketika masalah itu dengan jalan-jalan, tapi secara kondisi individunya berbeda. Nah ini kan tidak bisa disamakan atau menyelesaikan masalah. Kalau menurut saya nggak bisa ya kayak itu ya Pak Didi. Maksudnya kayak gini loh. Mobil kalau rusak itu nggak mungkin cuma didempul tok, luarnya jadi bagus tok, nggak bisa. Kalau mesinnya masih masalah loh. Jadi kalau healing tok itu cuma sekedar dempul bodinya saja gitu. Masuk ke dalam sumber. Dalamnya masih remuk itu. Dalamnya masih remuk. Kalau saya lebih ke ini Mbak, ya. Bodoh amat loh katanya. Mungkin ya. Oh iya. Tapi si katanya mental health itu bisa memengaruhi secara jadi sebuah penyakit klinis nggak sih? Waktu jadi saraf keno atau nanti dia jadi punya penyakit apa gara-gara mental health itu? Ya, sebetulnya mental health itu kan ada di pikiran kita. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita. Aduh, ketusuk Pak. Jarum. Jarum. Diam. Endorse. Jarum ya. Di sini rekening masuk. Ya, terkadang itu akan menjadi problem apa ya tadi? Tentang apa tadi nyambungnya? Karena ada iklan masuk jadi agak lupa nih. Tadi ini bakal jadi penyakit fisik atau penyakit klinis nggak? Katanya mental health, terus dia akan stres, depresi, apakah nanti fisiknya itu organnya itu bisa setiap manusia, organ kita itu kan pasti ada organ yang paling lemah di dalam diri kita, entah itu jantung, paru-paru atau dimanapun, kita pasti punya penyakit atau organ-organ yang lemah. Dan semua itu kan sumbernya ada di kepala atau pikiran kita. Ketika pikiran kita stres atau kita bantet bahasa Jawanya, akhirnya peredaran darah tidak lancar. Nah, ketika peredaran darah tidak lancar itu saraf yang organ-organ yang lemah itu tidak tersuplai darah dengan baik, sehingga itu akan memicu penyakit fisik. Nah, itu kan berangkat dari pikiran ya. Jadi perlu pikiran itu kita harus tenang, harus menenteramkan, sehingga orang peredaran darah di dalam tubuh kita itu berjalan dengan lancar. Karena ketika tidak lancar ya nanti bisa stroke, bisa jantung, paru-paru dan lain-lain. Itu karena tidak tersuplai dengan baik. Nah, itu sumbernya apa? Di pikiran kita. Dari sugesti pikiran itu mempengaruhi. Barusan Pak Didi, kita teman saya. Gimana? Dia bilang nih, dia lagi ini broken home. Waduh, ini masalah. Padahal dia nggak tanya. Dia cuma dilarang main ini game Mobile Legends. Bilangnya broken home. Gila apa ini bocil anjing. Mereka emang sekarang gini, mereka itu sering jualannya kesedihan. Gen Z yang suka jualan kesedihan.
Oh, freak. Aduh. Mereka tuh karena apa ya? Karena mental health itu sudah jadi ya, bagi mereka tuh tren. Kalau mereka nggak kenal mental health, itu jadi mereka ketinggalan. Oh ya gitu ya. Nggak boleh main Mobile Legends aja bilang broken home. Mereka malah bilang saya pengen kena mental attack nih gitu. Mental attack. Nah ini problem juga, kita perlu mengedukasi anak-anak. Jadi apa sih sebetulnya mental health itu? Nah, mental health ini kan sebetulnya dia bagaimana dia bisa mengkondisikan jiwanya, psikologisnya ketika menghadapi masalah. Jadi masalah yang dia hadapi itu dia recovery sendiri, mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan caranya. Nah, mencoba menyelesaikan dengan caranya itu bisa kalau di praktisi psikologi, kalau dia berkaitan dengan kegalauan atau jiwanya, psikologinya sedih atau stres, dia bisa konsultasi dengan para psikolog. Kemudian kalau secara alamiah, kalau orang di sini tidak terlalu familiar dengan psikologi, ya dia dengan support systemnya, dengan circle-nya. Ketika circle-nya itu mendukung, support circle-nya tidak mengarahkan ke hal-hal yang sifatnya tidak memberikan saran yang baik atau malah bahkan keluar dari zona itu, ya akan menjadi repot. Nah, perlu diedukasi bahwa mental health itu sebetulnya ya bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah dengan kedewasaan. Nah, terkadang hari ini tuh kayak gimana ya? Anak-anak sisi sebelumnya dia belum mengarah ke titik itu, tapi dia sudah seolah-olah merasakan masalah itu gitu ya. Membesar-besarkan masalah yang dihadapi. Padahal itu sebetulnya sederhana kan. Yang tak bilang tadi toh, bocah zaman sekarang itu nggak seperti zaman kita. Zaman dulu itu anak ngepang Pak Didik tahu. Ya, kalau alumni ngepang kan Pak Didik itu. Ngepang itu nggak merasa mental kan, nggak merasa jiwanya terganggu, tapi pengen bebasan ya Pak Didik. Mengekspresikan diri. Ternyata dunia seperti itu, ya itu mencoba-coba. Biasanya anak-anak ini kan fasenya memang fase ingin tahu, ingin mencoba hal yang dikira baru biar tidak FOMO, tidak tertinggal dengan perkembangan kan gitu. Hal yang tidak sebetulnya itu bukan masalah mental health, tapi dianggapnya mental health. Terus lingkunganku juga sih, maksudnya mental health, psikiater, psikologi dia adalah hal yang dianggap tabu. Tapi kebalikannya dukun atau orang pintar, kalau ada nih indikasi orang kena kejiwaan, bakso Ini makanan nih bisa bikin kita ngefly. Marmabuk. Marmabuk ya. Keren tadi. Ya. Itu malah kebalikannya Pak Didik. Ini kalau yang psikiater itu dianggap tabu, tapi dukun malah dianggap real. Orang yang ada indikasi buat ke arah mental health-nya harus kita tuntun, malah diarahkan ke hal-hal mistis Pak Didik. Apakah hal mistis, hal kejiwaan dan kejiwaan itu ada hubungannya dengan Pak Didik? Semua mungkin ada keterkaitannya, karena ada yang meyakini dan ada yang tidak meyakini. Kalau saya pribadi, karena saya ya pernah belajar di dunia psikologi, saya lebih meyakini dunia psikologi karena tidak pernah mencari informasi lebih dalam terkait dengan dunia mistis. Ya kalau ada persoalan-persoalan yang mengarah pada jiwa atau psikologis orang, ya saya lebih menggunakan metode pendekatan atau metode psikologi, keilmuan secara psikologi, karena ya itu yang pernah saya pelajari. Walaupun mungkin dalam circle tertentu dia lebih meyakini dunia mistis. Makanya kayak misalkan nih ada artis Marshanda tau Pak ya, yang dulu ada tato. Itu juga pengaruh mental health nggak Pak ya? Bisa jadi pengaruh mental. Mental health ini kan dia akan terkena mental. Penyebabnya karena ada traumatis atau kejadian-kejadian yang merasa dia itu sangat sedih sekali, sedih yang terlalu dalam atau stres yang terlalu dalam karena ada kejadian-kejadian yang membuat dia jatuh atau down seperti itu.
Nah itu kan salah satu penyebabnya. Itu terkait dengan mental health yang dia sampai over reaksi seperti itu ya, karena mungkin ada peristiwa-peristiwa yang membuat dia itu down. Nah itu yang sebetulnya harus kita arahkan kalau di dunia psikologi, harus kita arahkan ke para psikolog sehingga dia akan didampingi. Kalau penyelesaian masalah di dunia kejiwaan itu kan ya arahnya kalau di dunia psikologi kan ke psikolog, sehingga dia akan dituntun, akan di-coaching bagaimana dia itu memperbaiki pikirannya. Yang perlu diperbaiki pertama adalah pikirannya. Terkadang itu sebetulnya bisa kita obati atau bisa sembuh ketika kita rubah memori sedihnya itu dengan memori kebahagiaan. Tetapi juga butuh waktu yang panjang untuk merubah konstruksi pemikirannya. Ketika dia itu misalnya ya contohnya kalau anak muda itu kan dia putus cinta atau dikecewain atau dikhianati orang, kemudian ketika dikhianati itu dia akan sedih. Nah, beda ketika konstruksi pikiran kita itu dibangun dengan ketika dikhianati, oke, nggak apa-apa, nanti bisa dapat hal yang lebih besar. Yang penting pikiran kita dirubah, geser konstruksi pikiran kita diarahkan ke hal yang lebih produktif lah, tidak ke melo-meloan. Karena kalau kita konstruksi pikirannya ke arah ke melo-meloan, sedih banget ini harus dikasih garam ini dibumbuin sama temennya, apalagi nanti ada dibakar sama temennya, wah kamu ini jahat sekali ini, harusnya dibalas lah itu. Maka larinya kemana ya? Ke praktisi biar teman-teman saya ini lakukan gitu. Ada di Klik Dokter, itu kan Klik Dokter website, buka aja Klik Dokter, nanti tinggal pilih aja ya mau psikologi, mau praktisi apa di sana. Ini saya melarisi teman-teman saya psikolog. Ini saya promosikan supaya ketika ada yang gangguan jiwanya itu langsung lari ke psikolog. Jangan ke teman yang nggak jelas, nanti malah semakin jatuh semakin dalam kan gitu. Itu ya. Masuk ya, psikolog masuk nih. Iklan. SpongeBob. Oh gitu ya. Karena hari ini itu kan nggak, ya memang tidak familiar gitu. Kita tidak memperhatikan kondisi jiwa. Padahal kondisi jiwa itu kan ya kita nggak selalu senang terus kan, kadang juga sedih. Dinamis lah bagaimana. Nah dinamis ketika dia sedih itu nggak pernah berusaha untuk konsultasi dengan para psikolog. Dia kadang mengurung diri atau melakukan hal-hal konyol, menyakiti diri sendiri dan lain-lain. Nah itu kan itu sangat merugikan. Nah kalau kalian nanti konsultasi dengan psikolog, maka akan diarahkan ke hal-hal yang lebih produktif, lebih baik. Ketakutan ketinggalan tren yang menyebabkan dia selalu mantengin terus media sosial, nggak bisa lepas dari HP, takut akan sosialnya ketinggalan, seperti itu juga masuk, Pak. Ya, karena hari ini dia circle ya, dia ketika dia berada di circle yang selalu mengupdate, itu kan pengen ya, karena semua manusiawinya itu pengen hal-hal yang menonjol. Manusia itu pengen menonjol, pengen diapresiasi, pengen diakui kan gitu. Nah, pengen diapresiasi, pengen diakui itu yang menunjukkan dirinya ya, dengan gaya hidup. Kadang memaksakan diri untuk gaya hidup seolah-olah etok sugih kan gitu. Tidak bagaimana cara kita itu biar jadi orang kaya, tapi biar terlihat kaya. Nah inilah yang mungkin terjadi di kalangan kita, sebagian ya, nggak semua ya, yang pengen terlihat kaya, bukan pengen kaya tapi pengen terlihat kaya. Akhirnya memaksakan diri untuk seperti itu. Oke, aku mau nyambung tadi Pak Didi. Katanya kan mental health itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik juga, kesehatan organ kita. Jadi apakah mungkin nih olahraga fisik atau treatment fisik itu bisa menyembuhkan atau menyembuhkan penyakit kejiwaan dan mental health, kesehatan jiwa kita itu terjaga dan normal? Ya, salah satu cara itu bisa, tapi tidak hanya hal itu aja ya, aktivitas fisik itu akan menyembuhkan, tapi kita itu bisa mengurangi. Karena bahaya aktivitas kita ketika berolahraga itu kan pikiran-pikiran kita yang kotor-kotor itu akan hilang. Karena kita ya fokus pada
fokus pada kesehatan Positif. badan. Ya. Nah, hormon-hormon kita atau membuang lemak itu. Jadi lebih ke fokus aja sebetulnya untuk mengobati jiwa kita atau psikologi kita ini kan kita alihkan aja. Jadi pikirannya ketika sedih itu, ketika ketemu dengan ini sedih, maka aktivitas yang lain menggeser fokus aja sebetulnya. Menggeser fokus untuk berolahraga. Satu sisi juga secara badannya dia pasti sehat. Kemudian produktivitas pikirannya fokusnya akan berubah ke hal-hal yang lebih menyenangkan. Salah satu treatment ya. Salah satu treatment Olahraga atau kegiatan yang atau produktif. kegiatan produktif. Tapi banyak orang yang mengklaim loh, juga TikTok itu merupakan kegiatan yang produktif loh. Anak-anak TikTok denger tuh. Itu ngapain ya? Anak-anak TikTok loh, ngapain kok? Gini loh, ada goyang gini, terus gini-gini. Itu kok fungsinya apa? Tahu nggak Mas Lutfi? Paham aku Pak aku. Karena anak-anak kurang kerjaan itu aja. Katanya itu produktif karena memang loh, sampai TikTok itu didukung pemerintah katanya kreatif. Gitu Pak. Padahal kan menurutku enggak loh. Ada sisi, ya tergantung bagaimana kita melihat. Pandangnya ya. Tergantung kita melihat sudut pandangnya bagaimana. Terkadang orang yang memanfaatkan media ini kan semua itu media yang bisa diakses semua orang. Kalau di sisi bisnisnya, ini sisi bisnis. Kalau di sisi bisnis ketika dia itu sering muncul, akhirnya viewernya banyak, kemudian dia kalau viewernya banyak sering melihat dia karena apa? Dia good looking dulu misalnya, yang juga cantik dulu atau yang juga kayak ganteng dulu, sehingga ada titipan brand ya, misalnya baju. Ini kalau di sisi positifnya ya, kalau kacamata bisnisnya, dia melihat kacamata bisnis untuk menaikkan omsetnya. Ya, dia menggunakan artis-artis TikTok untuk menggunakan brandnya sehingga brand itu dikenal banyak orang. Nah, ini juga menjadi alternatif untuk marketing teman-teman di dunia bisnis juga. Tapi ada hal yang lain untuk ya sekedar senang aja. Aku pengen dilihat orang dengan joget-joget gitu. Pengakuan. Nah, lebih ke pengakuan karena dia pengen dilihat dan asik-asikan aja sebetulnya. Nggak mungkin. Jadi tergantung bagaimana kita melihat itu di sisi positif dan negatifnya. Kalau saya itu ini Pak Didi, saya itu kan orangnya lebih ke ini ya, social butterfly. Butterfly itu apa? Saya itu orangnya mudah bergaul sana sini, kelihatannya jadi harus bisa terus eksis di banyak circle, mudah bergaul sana sini, mudah membangun relasi sana sini. Itu termasuk kesehatan mental enggak Pak Didi? Iya, itu bagian dari kesehatan mental. Karena apa? Dia bisa menerapkan dirinya berada di circle manapun. Nah, itu yang bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa mudah berteman dengan siapapun. Dia ketulusan. Dia kalau sampai kadang saya juga merasa capek Pak Didi. Capek ngobrol. Capek yang harus nuruti banyak circle dan aku harus meluangkan banyak waktu dan sebagainya. Jadi dari segi kesehatanku sendiri kadang jadi terabaikan. Kesehatan fisiknya ya. Karena kesehatan fisik itu bisa tidak kerasa ya, karena kita kalau senang silaturahim ya, saya ini ya senang sebulan, senang silaturahim, senang ketemu banyak orang. Akhirnya dengan banyak orang itu saya anggap itu menjadi menjadi kebahagiaan tersendiri. Jadi ketika kebahagiaan tersendiri ya, saya rasa itu yang secara mental saya sangat senang banget. Jadi kita bisa sehat, enjoy, kita ketemu orang senang. Jadi bawaannya itu senang terus, tenang, tentram, bahagia. Itu kan. Ya orang hidup kalau sudah tenang, enak, merasa bahagia, punya teman banyak, ini kan sehat mentalnya. Ya. Yang kita inginkan kan mentalnya sehat. Mentalnya sehat itu ya dengan aktivitas-aktivitas yang membuat dia bahagia. Contoh kecilnya ya, kalau dengan ini bisa bergaul dengan orang, bisa senang dengan orang, ini contoh sehat. Ini yang sehat mentalnya itu yang begitu. Tapi kalau sama ini saya nggak senang, nah itu tanda-tanda mentalnya nggak sehat juga. Iya. Social butterfly. Saya akan menggunakan kata-kata itu. Social butterfly. Om Fani yang social butterfly. Oh gitu ya. Kembali ke mental health tadi. Jadi emang
apa sih akhir-akhir ini kok jadi tren itu, karena mungkin FOMO itu salah satunya, terus ditarik lagi ke media sosial, terus ditarik lagi ke memang mereka itu cari pengakuan ya Pak ya, nimbrung sosial media pengen cari pengakuan, terus hobi mereka lihat-lihat video-video sedih, terus mereka wah menempatkan aku banget ya Allah, aku ini banget ya Allah loh, terlalu membumbui gitu Pak. Nah iya, perasaan hari ini semua seolah-olah ya kayak lagu-lagu yang muncul ini kan lagu-lagunya cenderung ke kesedihan-kesedihan, memunculkan perasaan-perasaan yang sedih untuk menggugah semangat atau yang lebih enak didengar atau lirik-liriknya bagus itu kan agak jarang, tapi lebih yang viral nih ya, yang viral ini kan terluka orang ini seperti arahnya kok kesedihan terus kesedihan nggak ada bagiannya. Nah, ini tergantung tren, ini lagi-lagi tren ya, trennya begitu. Jadi ketika dia mendengarkan ini masuk dalam memori, loh ini kok podo kalau saya tak rasain kan ya. Biasanya kan ngono, zaman-zaman aku 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu boleh ngrungokne lagu sing sedih. Kok pas mlebu kamar lampune pateni, kerubutan kok di komputer nah. Ini rokok yang tipu-tipu. Bilangnya gudang garam, adanya isinya rokok. Gudang garam. Masalah di kuning. Oh gitu. Kan dari segi agama ya Pak, di pagi dulu kan di IAIN, UI Salatiga. Jadi cara membangun kesehatan mental yang bagus itu bagaimana? Ada kutipan-kutipan ayat apa yang sekiranya biar lebih umum ya. Biar lebih umum. Karena kutipan-kutipan ayatnya nggak hafal. Kata-kata hari ini Pak Nidi. Kata-kata hari ini. Kalau menurut yang saya alami untuk bagaimana jiwa kita itu sehat, tidak terganggu mentalnya, ya kita mensyukuri apa yang kita miliki, berdamai dengan diri sendiri, menjadi nahkoda pada diri sendiri. Jadi tidak terbayang-bayang dengan orang lain. Jadi hidup dengan sesuai dengan yang kita miliki. Jadi tidak usah terlalu ngoyo-woro, tidak usah tergesa-gesa. Semua pasti ada jalannya. Dari segi agama seperti itu. Mungkin kalau dari segi otomotif kayak gini ya. Karena karena saya sudah driver, saya mau otomotif ya. Secara otomotif. Kalau kita naik motor itu yang ngendaliin gas kan kita, bro. Bukan kita yang dikendaliin motornya kan. Banter alamnya kan kita. Jadi kehidupannya mungkin seperti itu, yang ngegas banter kita, yang ngerti rem kita, yang tahu nginggok-nginggoknya kemana kan kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh tren itu yang namanya aduh seperti itu. Kalau dari segi otomotif, kalau dari segi saya manajemen kalau dari segi manajemen itu biasanya orang-orang yang terkena mental health itu orang yang kurang planning, tidak ada koordinasi atau organisasi ketika mau menjalankan planning dia, apalagi juga lost control. Jadi ketika dia pas merasakan masalah karena tadi tidak ada di planningnya, tidak ada kontrol, jeglek dia. Tapi ketika karena saya planning saya sudah pasti lah itu ya, saya aktuatif saya juga berjalan dengan saya kontrol dengan sangat baik. Jadi ketika ada masalah saya sudah tahu nih. Jadi sepele gitu. Dari segi mati sih. Jadi apa lagi nih? Dari segi agama sudah siapa lagi nih? Ya kalau dari segi BMKG, saya pengen di BMKG. Kalau dari segi BMKG itu kalau pas hujan itu kita yang naik motor itu ya seharusnya mematrapke, aduh kudu minggu ning Indomaret ngeyong. Jangan sampai kita nyetel kayak yang dalam Pajero dong. Mereka mau hujan, mau angin ribut di luar kan mereka udah ada wiper dari dalam udah enggak hujan. Dari segi BMKG seperti itu. Kita harus nyetel, standarisasi kita motor ya minggu di Indomaret aja, pakai mantol kayak gitu. Dari segi sepak bola kalau dari segi hubungan internasional, orang-orang yang tidak bisa menempatkan mental health dan akhirnya jeglek karena mental itu adalah orang-orang yang tidak punya dia tidak punya
kekuatan dalam dirinya. Jadi dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Gitu. Kalau dia sudah bisa menutupi dirinya sendiri, meninggal diri itu tidak akan mungkin jelek ketika terlibat mental health itu. Luar biasa. Asing, kita yang mbak bola-bali ya. Iya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri itu yang paling penting, dan prinsip hidup. Prinsip, kemudian kita sering ngobrol dengan orang, sering ya makan martabak. Jadi seimbang. Kita juga rumah ngaji kan gitu bro. Rumah ngaji. Biar hati kita tercerahkan. Ini martabak karena dijual di Salatiga mas. Kalau ini dari Bandung, ini jadi Mars sebelah. Masuk. Garing sih asli ini. Main lah, lempar aja. Kalau itu berarti terus sedikit tercerahkan yang tentang mental health. Jadi nanti kalau nanti yang di circle sebelah, kalau ngomongin mental health nanti berarti saya bisa kasih solusi. Kalau memang mental health jangan ke dukun. Kalau memang mental health konsultasi ke orang yang tepat. Terus artinya psikologi lagi, psikiater. Ke psikolog ya. Kalau psikiater itu dia penyelesaiannya dengan treatmentnya dengan obat-obatan. Tapi kalau dengan ngobrol, dengan konseling itu dengan psikolog ya. Emang ada yang diselesaikan dengan obat-obatan? Ada juga. Ketika dia ke psikiater ini, ketika psikiater itu kan dia treatmentnya pakai obat, jadi menenangkan. Oh, obat penenang. Obat penenang. Iya. Wah, itu bisa jadi alternatif ganja medis. Wah, Pak Wakil Presiden mendukung tentang pengembangan ganja medis. Pak Didi mendukung. Ya saran saya cuma satu untuk teman-teman pemuda, jauhi narkoba lah. Karena apa mahal. Apa mahal. Tapi itu ganja medis kan memang aneh Pak Didi ya. Ya dibutuhkan jika memang membutuhkan, sangat urgent. Itu tidak menjadi persoalan. Kalau dibutuhkan ya semua hal yang dalam tanda kutip tidak dianjurkan, tidak dianjurkan dalam agama. Kalau sudah darurat ya mau bagaimana kan tidak harus digunakan. Tapi kan juga nggak ini Pak Didi, nggak terus nanti ganja medis dilegalkan terus dilinting buat udut kan enggak kan? Oh enggak. Dijadikan pil kan mungkin kan? Kapsul kan? Ada yang merekomendasikan. Kalau sudah direkomendasikan, nah itu berarti dilegalkan. Tapi linting untuk menenangkan jiwa para kaula muda atau pengguna penghisap ini siapa yang merekomendasikan? Merekomendasikan diri sendiri. Tapi style Indonesian people dulu aja kalau di desa itu kacang yang belum waktunya panen dipanen bro, dipanen mentah-mentah bro. Jagung kita yang ada di sawah belum matang, belum tua kita potel kita bakar-bakar. Kalau ganja ditanam petani apa jadinya Indonesia bro? Itu ya nanti malah bikin kacau balau nanti. Geger Pak Didi. Oke, fatwa enggak apa-apa, fatwa mah. Fatwa darurat itu enggak apa-apa, tapi jangan dulu sih. Karena memang Indonesia menurut saya belum siap kalau mau halal melegalkan ganja untuk ditanam oleh petani sih. Yang lain untuk saya tetap penasaran soal obat-obat psikiater tadi. Kok iso kasih obat itu emang obat itu kan notabene luka. Atau notabene ada dalam organnya sakit, itu baru dikasih obat. Itu tergantung diagnosisnya ya. Jadi ketika dia sakit, kemudian ya kan rumah sakit jiwa ada. Kemudian ya tergantung orang ini. Ketika ada gangguan jiwa, didiagnosis, kemudian direkomendasikan kemana dulu. Kalau sudah fatal, ya mungkin dengan obat itu. Kalau susah ya ditenangkan susah, biar ribut terus, itu kan harus ditenangkan. Tinggal diagnosisnya, ini rekomendasinya ke psikiater atau ke psikolog, kan nanti ada klasifikasinya. Oh ini karena dia sangat berat, nggak bisa tenang, ya mungkin diarahkan ke psikiater. Tapi kalau masih bisa diajak ngobrol, ya ini ke psikolog. Tapi sulit bos untuk ngobrol bos. Ini misalnya ya, ada bocil Gen Z ya, dia tidak pas di umum lah. Misalkan dia
ada orang tua duduk di bis, dia duduk ada tempat duduk cuma ditempatin, enggak dia itu kita mau apa namanya nasihati dia, itu kita malah dibacot-bacotkan loh Pak Didi. Terus bukan hanya itu, kita malah nanti difoto, diviralin Pak Didi. Di video, di foto, Di video, zamannya foto, begitu. Gila. Ya, itu karena kurang diajak ngobrol aja. Sebetulnya masalah itu selesai ketika kita ngopi bareng, ngobrol, gitu kan. Orang melihat hanya sedikit kemudian responnya seperti itu ya karena mungkin tidak mengenal kita, tidak mengenal, tidak tahu. Kita harus pelajari kok bisa berperilaku seperti itu karena apa. Mungkin dari rumah dilihat memori rumahnya kok selalu melihat pertengkaran sehingga dia terpicu menjadi kepribadian atau karakternya emosional, temperamental. Itu kan kita perlu tarik ke belakang, masuk ke belakang. Oh, kenapa dia sama orang tua tidak sopan, kemudian orang tua berdiri dia duduk bodoh amat. Itu kan perlu kita gali dulu. Nah, baru kita benahi konstruksi pikirannya. Kita konstruksi pikirannya, kita oh ini nggak bagus, dikasih pendekatan-pendekatan, dikasih pengetahuan-pengetahuan tentang sopan santun, tata krama dan lain. Itu perlu digali lebih dalam, kemudian diperbaiki konstruksi pikirannya. Jadi ya bisa langsung kita sertifikasi ini sudah bagus, nanti kita pelajari dulu, kita tarik dulu, karena terbentuknya karakter itu kan berangkat dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kan berangkat dari pikiran-pikiran memori yang dia simpan. Kalau dia melihat pertengkaran, melihat ketidaksopanan di dalam circle yang paling kecilnya, dan itu yang membuat pikirannya itu oh ternyata begini tuh cara hidup itu. Kemudian ketika menjadi cara hidup, terbiasa seperti itu. Oh ini di rumah aja nggak sopan, nggak apa-apa. Kayaknya di luar pun juga demikian. Nah itu perlu diperbaiki dulu, direkonstruksi kognitif lah bahasa kerennya. Tapi ya diubah cara pikirnya. Oh berarti memang dari segi penyakit atau saya bisa katakan penyakit mental gitu. Iya, penyakit mentalnya. Kesehatan mental lah. Wakeh ya. Ya. Penyebabnya kadang enek kaula-kaula muda Gen Z yang umurnya masih kecil-kecil itu mikirnya kayak ngono. Kadang juga ada cewek-cewek yang teman-temannya udah pada nikah terus dia mau belum nikah, dia depres loh Pak. Maksudnya memang kok mereka nggak cari solusi ya? Kalau belum nikah ya nikah loh. Iya, simpel loh. Simpel itu sebetulnya. Terus katanya tapi nggak memenuhi standar, aku harus cari orang. Padahal ya itu udah tahu jawabannya menurut saya. Maksudnya ini nak pancen belum nikah, ya nikah kan begitu ya. Nah umpamane kowe golek standar, ya standarmu ya. Kalau standarmu nggak sampean, ya kayak aku mau minggu Indomaret. Gitu kan. Terima wae, gue mantau. Terus ini ya terakhir ya Pak Didi. Caranya bagaimana kalau kita itu merawat agar jiwa kita tetap sehat, jiwa kita tetap normal, jiwa kita itu tetap nerima yang pandung rasa bersyukur wimo gimana Pak Didi? Biar aku juga belajar. Ya, caranya kita sebisa mungkin selalu berpikir positif, jadi menghindari pikiran-pikiran negatif itu menjadi kunci. Cara berpikir yang positif itu ya bertemu dengan circle-circle yang positif karena energi negatif dan positif itu sangat mempengaruhi. Misalkan teman kalian itu energinya selalu negatif, kita akan nyetrum, terikuti dengan karakter-karakter orang atau pola pikir orang. Tapi ketika kita berada di circle yang positif, kita pengen nih punya prinsip aku itu pengen jadi orang yang bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau dia pengen seperti itu dulu, akhirnya ya bagaimana dia memilih circle yang kira-kira relevan. Kalau circle-nya ternyata rusak atau dia mengarahkan ke hal yang negatif, kemudian yang positifnya sangat sedikit, ya dia alternatifnya dengan hari ini media ya YouTube, Instagram, banyak orang-orang yang mencerahkan. Karena hati itu terkadang kita akan dinamis ya, kadang iman adalah iman aja ya biar kelihatan agamis ya. Iman itu kan naik turun, iman itu naik turun. Bagaimana ketika posisi iman itu turun ya kita sirami dengan
apa ya, pengajian atau tausiah. Kalau yang saya dulu kan Gus Ba atau Cak Nur. Gus Samsudin. Well, itu saya tidak Saya Gus Adit aja. Saya tidak merekomendasikan ke sana. Lebih baik Gus Adit aja yang jelas kehidupannya. Ya begitu. Jadi harus iman kita atau hati kita itu selalu disirami dengan hal yang positif. Hal yang positif itu ya suara-suara atau apa ya, cerita-cerita yang baik. Kalau cerita-cerita baik, informasi baik, pengajian ataupun apa ya, diskusi yang bisa kita lihat di YouTube, di Instagram dan lain-lain itu, ya itu akan masuk dalam memori kita. Tapi kalau kita dengarnya soal informasi negatif terus itu lebih dominan, ya itu akan menjadi perilaku kita. Karena pikiran itu akan membuat kebiasaan kita sehari-hari, kemudian kebiasaan itu akan menjadi karakter. Berarti teman saya yang suka lihat Freddy Sambo itu akan terpengaruh juga tembak-menembak di Free Fire gitu. Aduh, Freddy Sambo, Ibnu, pokoknya jangan kebanyakan nonton Freddy Sambo, Ibnu, tolong pesan saya kalau Ibnu nonton ya. Aduh, kalau dari Gus Lutfi, kata-katanya apa Gus Lutfi tentang teman-teman yang menjustifikasi atau menyebut diri mereka kena mental health itu gimana Pak Lutfi? Saya cuma ini ya, manusia itu nggak usah butuh banyak-banyak pembuktian gitu, nggak usah jual-jual kesedihan gitu, nggak usah di dalam mobil mewah seolah-olah sedih dengerin lagu Last Child gitu, nggak usah. Jadi kita apa adanya aja itu, bodoh amat itu aja dari saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, mantap. Mental health, Jaga mental health. sehat mentalnya, jiwanya. Ngomong-ngomong, sudah malam, saya pamit dulu ya. Siap. Ini nanti dibayar Pak Dide ya. Kopinya ternyata sudah habis. Mantap, Pak. Waktu yang hilang. Ding 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 ding.